Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Organisasi saya PDIP sambangi Rizal Ramli, ngeluh Jokowi kini sudah tak punya hati. Organisasi saya PDIP yang berkontribusi besar terhadap pemenangan Joko Widodo, baik menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI mendatangi ekonom senior Rizal Ramli. Organisasi ini adalah Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Cakra Buana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertandang ke kantor RR di Jalan Tebet Barat Dalam, nomor 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 3 Agustus. Kepala Satgasus Cakra Buana PDIP Kadiman Sutedi menyampaikan pihaknya mengaku kecewa kepada Joko Widodo yang pada pemerintahan keduanya ini tidak mampu untuk mengurus rakyat. Ia mengatakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah menjabat 2 periode itu sudah tidak lagi jujur dan punya hati memimpin rakyat Indonesia. Saya lihat tidak jujur, tidak ada lagi hati. Urus rakyat bukan hanya cukup pintar saja, tapi harus pakai hati. Tegas sosok yang akrab disapa Yongki ini di hadapan RR. Di tengah krisis kesehatan pandemik virus corona baru COVID-19 saat ini, lanjut Yongki, pemerintah tidak lagi mendahulukan kepentingan rakyat kecil yang sudah mulai terdampak ekonominya. Sebab Jokowi beserta jajarannya hanya memberikan sembako yang praktiknya tidak merata. Hari ini rakyat butuh diurus pakai hati, bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa makan. Bahkan yang sangat menyedihkan, masyarakat datang ke saya, sedih, kenapa bangsa ini jadi begini? Dalam pertemuan tersebut, Yongki membawa puluhan personel Satgas Cakra Buana PDIP dan juga menyampaikan keluh kesahnya kepada RR terkait penanganan COVID-19 yang dikerjakan pemerintah hingga hari ini. Bahkan dalam pertemuan tersebut hadir pula Laskar Betawi yang juga merasakan dan menyampaikan hal yang serupa dengan Satgas Cakra Buana PDIP. Survei LSI mengatakan 76% pemilih Jokowi Ma'ruf mengatakan ekonominya semakin memburuk. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal itu terungkap dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh LSI dan JA. Tercatat sebesar 74,8% publik mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Ujar peneliti LSI DNJA Ardian Sofa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah pada hari Selasa 7 Juli. Menurut Ardian lagi, kalangan yang mengatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua ataupun muda dan semua konstituen partai politik. Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk juga mayoritas di pemilih Jokowi Ma'ruf maupun pemilih Prabowo Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi Ma'ruf sebanyak 76,3% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Sementara di pemilih Prabowo Sandiaga sebanyak 74,2% mengatakan kondisi ekonomi juga memburuk. Sementara itu pada segmen pemilih PDIP, partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% mengatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk.
Para segmen pemilih PKS yang biasanya memilih musim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% mengatakan ekonomi mereka memburuk. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan publik atas ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka mengatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70% dan mayoritas khawatir mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok, yaitu di atas 80%. Sepanjang LSI dan IJA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini. Begitu tutur Ardian Sofa. Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar, sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Jika rakyat terus menggugat dan karena salah kelola negara, bukan hal yang mustahil tahun ini pula Jokowi lengser. Pemerintah tengah mengkambing hitamkan wabah corona atas semua kegagalan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan berkilah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 4,7% gara-gara dampak virus corona yang juga menggerogoti perekonomian Cina. Bahkan prediksi Sandiaga Uno lebih parah. Menurutnya pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,3% levelnya. Tergantung perkembangan dari corona. Dan jika prediksi Sandiaga benar, maka tahun 2020 akan menjadi level pertumbuhan ekonomi terendah sejak 18 tahun terakhir. Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa jauh sebelum wabah corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah nyungsep gara-gara salah kelola. Sehingga banyak ekonomi yang mengibaratkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini selayaknya gelembung yang terus menggelembung dan rentan untuk meledak. Gelembung itu terbentuk akibat situasi makroekonomi yang gagal bayar, daya beli, digital bis dan juga nasib para petani. Gelembung ini bisa meletus karena tidak mendapatkan dukungan fundamental yang kuat. Muaranya, krisis hebat bisa kembali menghantam Indonesia. Di sisi lain, beban hidup masyarakat semakin berat. Hal ini disebabkan oleh meraketnya harga kebutuhan pokok, kenaikan dan juga perluasan objek pajak, hingga kenaikan berbagai iuran. Tragisnya, pendapatan masyarakat malah justru stagnan. Muaranya pun daya beli masyarakat makin nyungsep. Pemerintah cuma bisa memberikan janji-janji untuk menenangkan publik. Faktanya, janji itu tidak terrealisasi akibat defisit sumber daya pemerintah dan juga salah kelola kebijakan. Publik pun melawan. Dulu kita pikir gerakan rakyat itu sudah lumpuh. Tapi aksi penolakan RUU KPK tempo hari yang mengguncang kota-kota besar di seantero Indonesia membuat pemerintah justru tercengang. Sejak Jokowi dan Mbak Arfa dilantik, setiap hari netizen kompak mengkritik pemerintah. Saking kompaknya, setiap hari selalu ada trending topik Twitter yang bernuansa kemarahan publik pada pemerintah. Hari ini gerakan rakyat meluap-luap lagi dan dipicu oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh pemerintah. Kalau mau jujur, pemerintahan Jokowi hari ini sudah ibarat smartphone buatan Cina yang selalu mendownload aplikasi, yaitu janji untuk menenangkan rakyat, padahal kapasitas atau memori dan juga baterainya tidak mencukupi. Akibatnya, baterainya ngedrop, lowbat, janjinya pun tidak terpenuhi, dan ponselnya bisa hang. Akhirnya rakyat pun menggugat pemerintah. Karena itu, prediksi pemerintahan Jokowi bakal jatuh di tahun 2020 ini bukanlah isapan jempol belaka.
Pasalnya, tantangan pemerintah di hari-hari ke depan justru semakin berat. Naasnya, sumber daya pemerintah justru semakin susut. Jika pemerintah tidak bisa menjawab kegelisahan rakyat, tentu perlawanan akan semakin membesar. Tidak mustahil, kegelisahan rakyat bisa bergeser dari kekecewaan terhadap kebijakan menjadi ketidakpercayaan pada pemerintah. Hilirnya adalah keinginan untuk mengganti pemerintahan. Kegelisahan rakyat ini bukan omong kosong. Tahun lalu Morales menjadi kepala pemerintah kelima yang jatuh. Sebelumnya ada Presiden Jovenel Moise di Haiti, Presiden Al-Bashir di Sudan, dan juga Perdana Menteri Saad Hariri di Lebanon. Di Aljazair, Perdana Menteri Ahmed Ouyahia dan Presiden Abdel Aziz Bouteflika serempak mundur. Presiden Argentina Mauricio Macri gagal terpilih kembali. Lalu bagaimana dengan Indonesia?